Shalom, selamat pagi Bapak Ibu keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Ayub pasal 25 ayatnya yang keempat. Demikian firman Allah. Bagaimana manusia benar di hadapan Allah dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih. Firman Tuhan pagi ini saya beri judul, apakah Tuhan memilih orang baik? Bapak Ibu, ayat yang tadi kita baca dalam terjemahan asli sangat jelas. Apakah Tuhan itu memilih orang baik? Bahkan di ayat yang keempat dikatakan bagaimana manusia baik di hadapan Allah. Saudara, ada satu perdebatan yang saya perhatikan, saudara, seringkali terjadi di dalam gereja Tuhan. Bahkan tanpa kita sadari, perdebatan ini menimbulkan persoalan, baik di dalam hati kita, bahkan di dalam pelayanan kita. Pertanyaannya, perdebatannya adalah, apakah Tuhan memilih orang baik dalam pelayanan? Atau mungkin, apakah Tuhan terlebih dahulu memilih orang, kemudian mengubahkannya menjadi orang baik dan layak melayani Tuhan? Kira-kira kalau pertanyaan ini saya berikan kepada saudara, apa jawaban saudara? Apakah Tuhan memilih orang baik untuk melayani? Atau Tuhan memilih orang terlebih dahulu, lalu mengubahkannya menjadi baik sehingga layak dalam pelayanan? Bapak Ibu, seringkali kita ketemu dalam sebuah pelayanan orang-orang yang sudah mengerti pelayanan, tetapi dia mengecewakan kita, tetapi hidupnya tidak benar, saudara. Nah, bagaimana sebenarnya Allah memilih orang-orangnya sehingga dia layak melayani Tuhan? Bapak Ibu keluargaku, saya mendapati ada 4 hal penting yang harus kita pahami bagaimana Allah memilih orang-orangnya untuk melayani Tuhan. Apakah betul orang baik? Apakah betul Allah memilih dulu baru mengubahkannya menjadi orang baik? Hal pertama, saudara, adalah yang harus kita pahami bahwa di dalam dunia ini tidak ada seorang pun yang sempurna. Bapak Ibu, kalau kita bertemu dengan seorang pelayan, bahkan menjadi mitra kita, lalu kita menemukan ada hal yang kurang dalam dirinya, ingat bahwa Tuhan ciptain manusia itu tidak ada yang sempurna. Di dalam dunia ini tidak ada seorang pun yang sempurna. Masing-masing orang punya kekurangan dan kelebihan. Lalu yang kedua, saudara, ingat baik-baik bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan itu bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena kasih karunia Allah. Amin. Kita diselamatkan sehingga kita bisa melayani, demikian orang-orang di sekitar kita pun bisa diselamatkan dan melayani Tuhan. Itu karena kasih karunia. Dan yang ketiga, saudara, kita dipilih bukan karena kita baik atau layak dipilih. Alkitab mencatat kita ini seperti kain kotor, kain yang rusak, yang tidak bisa dipakai. Tetapi Allah menyelamatkan kita, Allah membersihkan kita, sehingga menjadikan kita pribadi yang indah. Jadi saudara harus punya pemikiran yang sama dengan saya, bahwa kita ini dulu kotor. Kita ini betul-betul tidak layak untuk masuk dalam sebuah tempat mulia, apalagi pelayanan. Karena kita dipilih oleh Allah, bukan karena kita baik atau kita layak dipilih. Dan yang keempat, ini hal yang penting, saudara. Kita dipilih Allah karena kasih karunia-Nya dan tidak menuntut situasi dan kondisimu. Selama kita mau berkenan, selama kita mau bertobat, selama kita mau memberi yang terbaik buat Allah, maka kasih karunia Allah layak menjadi milik kita dan engkau layak melayani Tuhan. Bapak Ibu, kembali kepada pertanyaan awal. Apakah Allah memilih orang baik? Apakah Allah memilih orang terlebih dahulu lalu mengubahkannya menjadi baik? Ingat bahwa Allah memilih orang yang mau diubahkan, yang mau hidup di dalam kasih karunia Allah, sehingga dia bisa melayani Tuhan dan sesama dengan sungguh-sungguh. Selamat pagi keluargaku, bersyukurlah kita orang-orang yang dipilih oleh Allah, bukan karena kebaikan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.